Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue minta tolong nih buat kalian di like and share dulu. Ya, di like and share, kalian siapin kopinya. Ya, bapaknya antri Pertalite, temannya antri Megor, anaknya antri ngelamar kerja. Yang penting ibu kotanya baru. Ibu kota baru adalah masalah urgent karena menguasai hajat hidup orang banyak, oligarki. Ya. Oke guys, kita udah melihat sama-sama ya bagaimana pemerintahan Bapak Jokowi ini. Ya, makin kesini ya gue sih bersyukur ya, alhamdulillah gitu. Kenapa alhamdulillah ya? Akhirnya yang ngerasain bukan cuman gue gitu, merata makin merata gitu. Kira-kira tahun 2020 itu kan bisa di framing tuh ya, di framing yang anti pemerintah itu khilafah, yang anti pemerintah yang oposisi pemerintah itu radikalis, pokoknya macam-macam lah framingnya gitu ya kan. Kita dibilang anti Pancasila. Nah sekarang makin kesini makin terbukti ya, makin terbukti bahwa yang ngerasain bukan cuman kita sekarang ya kan, yang ngerasain bukan cuman kita. Oke. Nah insya Allah ini gua nggak tahu nih
kita ini udah sering bersuara ya, dari mulai mandatori vaksin kita udah bersuara, banyak omnibus law kita bersuara, sekarang BBM. Nah, mudah-mudahan BBM ini menjadi momentum kebangkitan rakyat Indonesia. Ya, momentum kebangkitan rakyat Indonesia. Dan insya Allah ini bisa menggabungkan seluruh unsur elemen masyarakat ya. Ada yang buruh, ojol, terus para guru, mahasiswa. Ya, mudah-mudahan ini momentum. Dan di sini kita melihat ini apa ya? Tapi gue jujur aja ya, gue nggak tahu, gue nggak yakin aja rakyat mau bersatu gitu. Nggak tahu kenapa gue ya, minta maaf. Sebelum tanya jawab ini ya, sebelum tanya jawab, gue nggak yakin rakyat mau bersatu, nggak yakin gue. Kenapa be? Ya mungkin salah satu efek dari itu mandatori, ya. Jadi males, jadi nggak mau berjuang, jadi takut. Ya, tapi kita lihat deh. Gue nggak peduli mau menang atau kalah, mau banyak atau dikit, yang penting gue berjuang gitu. Oke? Dan gue minta maaf tadi ya, lupa gue onin suara, tapi sekarang suara udah kenceng ya. Kalian udah dengar suaranya ya. Baik, sekarang kita mau baca pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ketik, insya Allah kebaca. Yang kebaca akan gue jawab ya. Banyak buzzer RP, wajar rakyat susah bersatu. Enggak juga. Kalau gue ngelihatnya rakyat memang susah bersatu dari dulu. Dari dulu Indonesia ini kalau persatuan itu dari dulu ada, udah menang kita. Tapi ya begitulah. Pemerintah dan masyarakat kerjasama, betul Bang Burhanuddin, tumbuh oleh tutup gitu. Artinya kenapa pemerintah bisa begini? Karena rakyatnya suka diginikan. Ya. Rakyatnya suka, rakyatnya diem aja. Dia mau bilang apa? Kalau gue sih, gue mau sedikit, mau mati, mau luka, mau dipenjara, mau apa. Ya namanya berjuang buat Indonesia ya. Dari dulu selalu ada, sejarah itu berulang gitu. Dulu ya orang-orang yang pengen merdeka dari penjajahan itu ya digitukan juga sama. Nah ini ada yang seperti Sionara, daripada aneh urusin negara mending anak urusin keluarga di rumah. Emang kalau ngurusin keluarga di rumah bensin itu turun gitu? Oh ya, biar rakyat berjaga. Dan itu ya buat Sionara-nara itu buat para oligarki juga begitu. Daripada ngurusin yang begini-begini mending gue nambah kekayaan gue. Sama miskinnya kaya, sama kayanya sama ya, sifat-sifat sikap-sikap seperti itu yang memang banyak di rakyat Indonesia. Ya. Terangkan Bang, kenapa petugas partai semena-mena tapi rakyat diam? Faktornya apa? Banyak faktor sayang. Banyak faktor, kan dari dulu udah diingetin. Dari dulu udah diingetin. Udah. Di saat orang gila diberi hak suara, itu gue udah, ya Allah. Berarti lu kebayang ya? Orang gila sama profesor sama-sama ke bilik pemilu. Orang gilanya 10, profesornya 1 nih. Yang orang gila milih A, profesor milih B. Yang menang pilihan orang gila. Terus, dan itu kan fakta nyata gitu. Terus ada kardus digembok, didudukin. Yang digergaji gemboknya. Itu udah dari dulu. Cuman ya mau ngerasain apa? Ya inilah akibatnya. Ini akibatnya. Sebagian rakyat sudah disumpal bansos jadi senjata ampuh. Nih, gue mau bilang lagi masalah bansos. Emang bansos nggak dikorupsi? Kenapa subsidi itu dialihkan ke bansos? Ada kemungkinan karena di situ ada kesempatan ceperan juga. Kan sudah pernah terbukti bansos dikorupsi. Sampai hari ini banyak itu bukti-bukti tentang dana bansos yang di dalam tanda kutip di apa itu namanya, dicabut, dikuntit, di apalah itu istilahnya. Jadi kenapa dialihkan gitu dari subsidi BBM ke bansos? Kalau BBM kan nggak bisa dikuntit, ke bansos ada kesempatan gitu. Iya.
Mungkin seperti itu. Bansos, iya. Bansos dikorupsi kok. Udah nyata bansos dikorupsi. Lanjut B, insya Allah pasti bersatu B. Terus suarakan Babe Aldo. Semoga 98 terulang kembali, gulingkan rezim untuk kebaikan bangsa Indonesia. Bismillah, siap berjuang. Mudah-mudahan aja kita cuma berdoa sama berusaha ya. Babe turun. Mau sedikit, mau banyak, gue turun. Gue akan tetap turun gitu. Buat Indonesia, ini keyakinan gue, ini negara demokrasi, gue diberi hak untuk itu. Dan gue mengingatkan para aparat kepolisian jangan represif sama rakyat, itu hak kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana caranya agar cepat-cepat dapat pekerjaan? Nah, ini susah. Gimana caranya cepat-cepat dapat pekerjaan? Gue nih kalau nggak mikirin rakyat Indonesia, kerjaan gue ya cukup dengan YouTube, dengan studio begini, walaupun receh dapat duit. Alhamdulillah, nggak perlu mikirin rakyat. Ngapain gue turun ke lapangan gitu? Kita ini hidup di bangsa yang mestinya itu punya rasa toleransi, simpati yang tinggi. Tapi kita masing-masing egois. Kita mikirin gimana caranya gue dapat kerjaan, gimana caranya gue makan, gimana caranya gue enak. Tapi kita nggak pernah mikir, kesian saudara gue. Enggak. Kita ini sama aja. Kalau oligarki begitu, oligarki, pejabat begitu, wajar mereka dapat duit banyak. Nah kita miskin. Miskin aja pelit kita nih. Miskin aja egois kita nih. Ya pantas aja makin ditindas. Pantas kita ini ditindas. Pantas banget. Ya kan, masing-masing cuman memikirkan dirinya sendiri, nggak mau mikirin rakyat yang lain. Audit Pertamina, nah tuh ada istimewa tuh audit Pertamina. Pertamina itu di zamannya Ahok ini makin rugi, gimana ya makin rugi ya? Padahal pernah tuh ya, harga minyak dunia itu turun banget. Turun banget. Untung masih. Di zaman SBY malah pernah di atas $100 per barel. Untung masih. Ini sekarang ini 90-an di bawah $100 per barel. Pertamina rugi lagi. Ya. BBM naik, Jokowi turun karena sudah tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Tergantung rakyatnya. Ya Allah be, harga-harga makin selangit, doakan kami be, menjerit hati ini be, ya Allah. Doa bagus, berusaha juga. Allah tidak mau ngubah nasib satu kaum kalau nggak ada usaha gitu. Allah nggak mau, itu Allah yang bilang. Kenapa harga BBM Petronas lebih murah tapi untungnya jauh lebih gede kalau dibandingkan Pertamina yang rugi? Kalau pakai logika Pertamina yang harganya jauh lebih mahal, memonopoli pasar, harusnya untung. Harusnya untung. Tapi kan ini rugi. Bahkan mencekik rakyat sekarang. Kenapa? Kenapa ada itu? Artinya ada sesuatu yang salah di situ. Nah, yang jadi masalah, kita ini rakyat Indonesia. Pemegang kedaulatan tertinggi bangsa ini. Kita tahu ada yang salah, kita cuma rame di medsos. Kita nggak merasa memiliki bangsa ini gitu. Kita nggak merasa memiliki bangsa ini. Andai kita merasa memiliki bangsa ini, di saat pemerintah melakukan kesalahan yang diduga melakukan kesalahan, rakyat bersatu. Kalian mau mengharap siapa? DPR. Mengharap DPR. Mending kalau didengar DPR. Mending kalau mau berjuang tuh DPR. Kitanya sendiri. Wahai rakyat Indonesia, bangun dari tidur kalian. Kalian adalah pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang kedaulatan tertinggi. Kalian ini pemegang kedaulatan tertinggi. Kalau kalian yang nggak mau sadar ya terus begini. Di tempat saya harga Pertalite
per liter eceran Rp12.000, wajar. Aku terdaftar jadi penerima BLT, aku siap bela sesembahanku. Kukorbankan imanku demi 600.000, bodoh amat sama yang lain, gas 3 periode. Nah, itulah mentalitas rakyat Indonesia sekarang. Doakan be, insya Allah bulan-bulan ini saya mau kerja ke Malaysia be. Di Indonesia harga-harga makin selangit, tapi upah kerja borongan masih tetap be. Gue dapet tawaran untuk kerja di luar negeri. Gue dapet tawaran, ada yang sayang sama gue, alhamdulillah. Ada sahabat gue di Malaysia nawarin gitu, tapi gue jawab sama dia, enggak, gue mau di Indonesia, kesian bangsa gue. Kalau gue mau enak sendiri, enak, bisa, gue bisa enak sendiri, tapi gue nggak seperti itu, minta maaf. Gue mau apa ya, mau sesusah apapun ya gue berjuang untuk Indonesia gitu, nggak cuma berjuang buat diri gue sendiri. Nggak mau gue. Silakan yang mau pergi ke luar negeri, silakan. Gue di Indonesia mau susah, gue mau mati di Indonesia. Andai kata gue mati dalam perjuangan untuk apa ya, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, demi Allah, gue akan mati dengan bahagia itu. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. B, ada survei kredibel nggak sih soal gimana mayoritas rakyat dipimpin rezim Jokowi, puas atau tidak, mengingat data di internet kebanyakan dipalsukan? Nah ya, kepalsuan ini udah merajalela gitu. Jadi kita mau nanya data kredibel dari mana sumbernya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu gue yang kredibel mana. Ya nanti dilihat tuh kalau aksi tanggal 6 itu rame apa enggak. Kalau sepi ya berarti memang puas dengan cara kerja Jokowi gitu. Udah di lapangan dilihat. Di lapangan dilihat. Kalau di lapangan besok tanggal 6 itu sepi-sepi aja dan nggak ada gejolak, ya berarti semua puas dengan Pertalite 10.000. Dan kita ya udahlah, terima aja. Babe, menurut saya nggak semuanya presiden yang salah, kadang juga oknum bawahannya KKNB. Betul. Makanya gue bilang apa? Pemerintahan Jokowi. Bukan hanya Jokowinya. Pemerintahannya. Ya Pak Jokowinya, ya bawahannya gitu. Karena memang kalau ikut kalimat Pak Listio Sigit ya, busuk itu dari kepalanya. Busuk dari kepalanya. Jadi ya, ini kenyataannya. Ini akibat game online be, jadi pada susah mikir. Banyak akibatnya, akibat dari apa tuh banyak sih kalau gua ngeliat ini, banyak banget. Sibuk ngurusin sampo media, tiba-tiba prank harga naik meroket. Ya udah, emangnya gini, gua mau nanya, berapa kali kita di prank? Dalam tanda kutip kata prank ini, berapa kali? Lebih dari 1 kali. Kitanya suka di prank. Rakyat Indonesianya emang mau di prank. Rakyat Indonesianya diem aja di prank. Jadi jangan salahkan yang ngeprank. Udah sering. Udah sering kita di prank. Nah kita lihat nih tanggal 6 besok, apakah rakyat Indonesia akan turun ke jalan dengan banyak atau sedikit? Iya. Bapak turun. Kalau rakyat nggak terintimidasi, mau terintimidasi. Kalau memang mau perubahan, jangan takut intimidasi. Yang jadi masalah kita ini nurut tetap diinjak. Di saat kita nurut, emangnya harga jadi bagus, ekonomi meningkat, pengangguran habis. Kan kagak. Kita nurut tetap susah, makin susah. Gue mau nurut, pengen nurut. Tapi berikanlah kesejahteraan buat saudara-saudara gue. Ya nurut nggak enak, turun nggak mau, mengeluh terus-terusan. Welcome to Indonesia. Oke, ada lagi.
Kalau sepi mungkin lagi main game be. Ya udah, kalau sepi ya udah nikmatin aja itu 10.000. Nikmatin aja susahnya. Dengar utang Indonesia banyak Babeldo, makanya BBM dinaikkan, kasihan rakyat. Utang Indonesia banyak. Mau bangun IKN, lembaga-lembaga yang nggak penting digaji tinggi. Baru subsidi kepada rakyat dipertanyakan, dicabut. Kemarin ada koruptor yang sampai di atas 100 triliun. Koruptor. Kemana hartanya koruptor tuh? Jadi apa masalahnya udah terlalu kompleks ini bangsa. Kami dari sini aja be. Lu Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau semuanya serentak, gue yakin insya Allah, mudah-mudahan Amerika Serikat jauh lebih banyak be, hutangnya terbesar di dunia. Nggak bahas Amerika gue, nggak bahas Amerika. Bodoh amat sama Amerika. Mau Amerika, Amerina, Amerini, serah lu. Apakah ini ada hubungannya dengan COVID-19? Bisa jadi. Wajar negara kita lama merdeka, lebih banyak pengkhianat sama seperti sekarang. Doyang banget dijajah, bangun woi. Iya. Semuanya gagal, pemimpin gagal. Buat bayar utang be, kenapa nih rezim naikin BBM? Karena udah nggak ada cara lain. Banyak cara lain, banyak. Asal mau. Banyak. Laut Indonesia aja nutup utang bisa. Banyak. Cara lain, banyak. Sangat banyak. Usir semua perusahaan asing dari Indonesia. Biarkan anak-anak bangsa yang mengerjakan perusahaan asing. Jangan jual minyak mentah ke luar negeri. Olah minyak mentah itu jadi bensin. Olah minyak mentah itu jadi BBM. Olah sendiri. Bisa. Tapi nggak mau. Kata siapa nggak ada cara lain? Banyak. Banyak cara lain. Banyak. Kan yang mimpin dungu semua be. Enggak. Kalau lu bilang yang mimpin dungu, yang dipimpin sama orang dungu diem aja, itu lebih dungu. Nggak ada alatnya bangsa kita BK atas apa nggak ada alatnya? Gue ini ketemu sama orang-orang Indonesia yang jago ada di perusahaan-perusahaan minyak asing. Ada, bisa. Hai Habib, rezim ini kejam. Tanya sama Habib lu, gue babe, nggak usah sok kenal gue. Iya lu, rezim ini kejam, terus kalian suka dikejamin. Bagus. Ya wajar dia kejam. Baik, kira-kira apa ada pemasukan lain untuk APBN? Masa 85% diambil dari pajak rakyat punya? Banyak. Tapi memang mereka maunya kayaknya nyusahin rakyat. Kan pernah gue tulis judulnya. Rakyat harus bekerja keras untuk mensejahterakan pejabat. Kalau mengajak perwakilan semua agama agar sampai. Ini gue ngajak, nggak pakai omongan agama sayang. Ini tentang bangsa Indonesia, bukan tentang agama lagi. Gua ngomong nih, sekarang rakyat Indonesia, emangnya yang BBM naik cuma Islam? Emangnya yang BBM naik cuma Kristen? Emang BBM naik cuma Katolik? Emang BBM naik cuma Hindu, Buddha? Semua. Itu beneran bang, di Makassar udah demo. Beritanya udah ada, ininya udah ada, masih ditanya itu beneran. Enggak, lagi gladi bersih kali bang. Astagfirullahaladzim netizen. Ternyata orang kalem itu menghanyutkan be. Enggak, gua nggak hanyut. Gua ada aja. Benar, ini tentang bangsa Indonesia, bukan tentang agama. Mantep. Iya, ini bukan tentang agama. Gua nih Islam.
Gue bilang sama kalian semuanya, gue mau jadi orang Islam yang berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Gue nggak mau jadi rakyat Indonesia yang berjuang hanya untuk Islam, nggak mau gue. Gue mau jadi orang Islam yang berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, walaupun rakyat Indonesianya nggak mau diperjuangin. Putri, terlalu banyak setannya di pemerintahan dan kita suka disetanin. Dah, gua sekarang percuma ngomongin pemerintahnya, percuma. Sekarang rakyatnya ini. Rakyatnya kalau nggak bangkit ya percuma. Detik-detik terakhir Raja Maji Mumpung buat ngumpulin bekal 2024 kalau langsung ke luar negeri. Insya Allah. Dah lah. kita ini ngomong yang nggak apa ya, buat gue minta maaf nih, menurut gue yang ngomongin 2024, terus itu ada yang ngomongin 2023 pemadaman lagi kejauhan yang sampai sekarang aja kalian nih kurang kah, ngepranknya ini kurang kah, masih kurang, apakah masih kurang prank ini, masih kurang, masih mau diterusin, silakan. Silakan. Sekarang ini tinggal bagaimana kita, sayang. Bagaimana kita? Kita lihat tanggal 6 besok apa yang terjadi. Kalau memang sedikit, berarti semua puas dengan kinerja rezim Jokowi. Sip. Dah. Ini kayaknya kerjaan pengusaha. Oke, gue jawab ya. Pengusaha itu orang pinter. Dia mau cari untung. Kalau sesuatu itu dia anggap untung, dia terusin. Kalau nggak untung, dia berhenti. Yang jadi masalah, ini semua lu bilang kerjaan pengusaha, berarti ini untung. Kenapa? Kalian suka diambil untung. Kalian suka diperas. Kalian mau. Kalian suka rela untuk susah. Jangan cuma nyalain pengusahanya. Diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri. Kita suka diginiin. Bangsa ini suka diginiin. Udahlah. Ya. Apa tidak ada dari Habaib yang mau jadi presiden? Apa lagi ini jadi presiden? Gua nih ya, capres. Mana capres pilihan kalian sekarang? Mana? Adakah bersuara tentang BBM? Mana partai-partai itu? Mana? BBM naik, mereka ngomong apa? Mana? Ada berapa capres di Indonesia? Mana? Masing-masing cari aman sendiri. Gue udah kehabisan kata untuk rezim, untuk rakyat aja sekarang. Rakyat mau bangkit apa enggak, itu aja. Kalian mau bangkit tanggal 6, kita lihat. Saran rangkul Habib Rizik untuk ikut demo soal ini. Lu kemana aja, Riz? Lu jangan sok ngomong saran rangkul Habib Rizik. Habib Rizik dari dulu udah berjuang. Beliau sekarang ini lagi pembebasan bersyarat. Kalau ada apa-apa sama beliau, lu kemana kemarin? Ngomong doang. Habib Rizik gak usah diragukan lagi bagaimana cintanya buat bangsa ini. Sekarang giliran kita. Giliran kita sekarang. Bener Singapura negara tak ada hasil kekayaan alam tapi BBM impor dari Singapura. Nah, lu tahu. Kata Mukidi di kantong ada 11 triliun dan kita percaya. Jujur aja kalian percaya. Buktinya kalian diam aja. Yang diam aja ya percaya. Ngerokoknya berhenti dong biar oligarki tidak untung terus. Gua beli rokok lintingan.
Cuman tempatnya aja, gue ngelinting diri dari tembakau. Rakyat masih banyak yang kurang melek tentang politik B. Yang penting di kalangan bawah dapat bantuan dari rezim B. Kebanyakan mama bilang gitu. Nah, bantuan itu pun bisa ya Allah, ya udahlah, capek gue. Capek sebenarnya, jujur aja. Gue sebenarnya kalau mau egois mikirin diri gue sendiri ya udah keluar aja di sini. Dapat duit kok gue. Gue nggak ngaruh juga mau 10.000, gue beli. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Ini bukan tentang diri kita masing-masing, sayang. Ini tentang bangsa ini. Kenapa sih kita egois banget? Kenapa sih kita egois banget gitu? Kenapa kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri? Kalian gak mikir yang lain gitu? Yang penting gue makan. Yang penting keluarga gue makan. Terus yang lain nggak penting gitu. Sama aja kalian gak kayak oligarki berarti. Oligarki begitu, tapi mereka dapat duit. Tadi di mall mana? Kemarin. Kenapa jadi nanya mall? Kayaknya harga-harga pada naik, banyak masyarakat beli barang kawin. Masih beli, alhamdulillah. Jadi buat semuanya, gue nggak lama-lama ini live, ya. Kita lihat, ayo baik komandoin rakyat biar turun semuanya. Nah, bro, lu kemana aja? Gue ini sampai dicap tukang demo, dikira gue dapat duit dari demo. Udah, ini tanggal 6 lagi, masih tunggu komando tuh. Astaghfirullahaladzim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah mutaqaddama min dzalik. Aneh bantu doa aja be. Nah kan, doa udahlah. Nah ya guys, cukup dari gue. Intinya adalah kita lihat tanggal 6. Apakah tragedi 98 akan terulang atau justru rezim ini akan lebih menjadi apa ya? lebih otoriter gitu. Kita nggak tahu itu. Kita lihat tanggal 6. Kita lihat tanggal 6. Insya Allah, mudah-mudahan aja apa yang terjadi itu yang terbaik dari Allah, dan mudah-mudahan Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang benar-benar merdeka gitu. Dan insya Allah Insya Allah ya Rab, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tanggal 6. Yang diem aja ya diem aja, nggak usah turun. Babe mau turun gue. Mudah-mudahan turunnya itu besok membawa efek kepada bangsa Indonesia. Ya, kita turun DPR RI tanggal 6. Gitu aja dari gue guys, ya. Gitu aja dari gue, insyaallah ketemu di konten-konten gue berikutnya. Maafin gue kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.